dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Thank you for all the things that you've done in my life, oh God. Thank you for your cross, and thank you for the blood. And now here I am to praise you, and here I am to worship you. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Agar indah
Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Saya percaya baik saya di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara di tempat dimanapun Bapak Ibu Saudara sekarang berada dalam keadaan baik. Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, dulu, sekarang, sampai selamanya. Yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya, khususnya kepada Gembala Sidang, Bapak Pendeta Prohorus, dan juga Bapak Pendeta Yusak Prohorus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya kali ini untuk membagikan firman Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus hidup. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang baik. Kami mengenal Engkau sebagai Allah yang baik, karena Engkau sungguh baik buat kami. Di dalam keadaan apapun, kami percaya Engkau tetap baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dulu, sekarang, sampai selamanya, Engkau tetap Allah yang baik. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kuasai lidah dan mulut hamba-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba itu berasal daripada Roh-Mu saja ya Tuhan. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan membagikan satu firman Tuhan, renungan firman Tuhan mengenai natural versus supranatural. Natural melawan supranatural. Kita semua pernah atau bahkan saat ini sedang mengalami masalah yang terlihat permanen. Dan sangat mudah sekali untuk kita ternyata menjadi lemah iman. Dan akhirnya menyerah dengan keadaan yang kita alami. Tetapi ternyata sebenarnya masalah kita atau masalahmu itu adalah keadaan yang natural. Memang keadaan yang terlihat oleh mata jasmani kita. Dan kita harus mengetahui apa yang ternyata sedang terjadi dalam keadaan supranatural. Yang dimaksudkan dengan kata supranatural adalah ajaib. Atau yang tidak bisa diterangkan oleh akal manusia. Tuhan Allah kita, yaitu Tuhan Yesus, adalah Tuhan yang ajaib. Segala yang dilakukannya adalah ajaib. Tuhan Yesus adalah natural dan supranatural. Tuhan Yesus natural karena secara jasmani terbukti dilahirkan di dalam dunia ini. Tetapi perbuatannya adalah supranatural karena tidak bisa diterangkan oleh akal manusia. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara mengalami banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa diterima oleh mata natural Bapak Ibu Saudara. Saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara memiliki keputusan dokter di mana vonis dari dokter sudah mengatakan bahwa Bapak Ibu Saudara terus harus minum obat sepanjang umurmu dan membuat dirimu menjadi lemah iman. Tetapi saya mau katakan saat ini bahwa kita memiliki Allah yang supranatural. Dia berkuasa untuk merubah naturalmu menjadi lebih baik secara supranatural. Perbuatan Tuhan itu sungguh ajaib dan tidak bisa dipikirkan secara akal manusia. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini memiliki keterikatan bertahun-tahun. Obat, rokok, pornografi, emosi, kemiskinan. Memang secara natural akan sulit untuk dilepaskan. Tetapi percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang supranatural. Dia akan membebaskan kita dari segala keterikatan atau masalahmu dengan caranya yang ajaib, yang supranatural itu. Mungkin banyak orang yang saat ini tidak sependapat dengan doktermu, pengacaramu, temanmu, hakim, para banker, para ahli, atau para seniormu tidak sependapat denganmu. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka, bersama Tuhan, kita melakukan perkara-perkara yang besar. Kuncinya bukan karena engkau sudah bersama dengan dokter yang baik, pengacara yang hebat, hakim yang bisa dipercaya, para ahli,
atau seniormu yang bisa membantumu, tetapi apakah engkau sudah bersama dengan Tuhan? Apakah engkau sudah melibatkan Tuhan? Apakah engkau sudah meminta petunjuk Tuhan dalam hidupmu? Apabila engkau sudah melibatkan Tuhan dalam hidupmu, maka hidupmu akan mengalami hal yang supranatural, hal yang ajaib, yang Tuhan sudah janjikan terjadi dalam hidupmu. Mari kita buka ayat pembuka dalam firman Tuhan minggu hari ini. Zakaria 4 ayat 6 dikatakan seperti ini. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Perhatikan firman Tuhan kali ini. Ada kata melainkan, yang mengartikan adanya suatu pertentangan atau perbedaan. Apakah yang dimaksud dengan perbedaan tersebut? Ya, benar. Yaitu adanya perbedaan antara keperkasaan atau kekuatan manusia dengan keperkasaan atau kekuatan roh Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini jelas bahwa roh ini berbicara tentang sesuatu yang supranatural. Sesuatu yang tidak kelihatan dan bersifat ajaib. Setelah melewati masa pembuangan selama 70 tahun di negeri Babel, Tuhan memenuhi janjinya untuk mengembalikan bangsa Israel ke negerinya, yaitu ke tanah perjanjian. Pada saat itu kerajaan Babel sudah berganti menjadi kerajaan Persia, dan diperintahkanlah oleh Kores, Raja Persia, sesuai dengan yang tertulis dalam 2 Tawarikh 36 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Luar biasa. Raja Kores dipakai Tuhan untuk memerintahkan bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian untuk mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Nah, Zerubabel sebagai salah satu penerus tahta kerajaan Yehuda, dia bergerak dari tempat pembuangan di Babel sebagai pemimpin dalam perjalanan kembalinya bangsa Israel ke tanah perjanjian dengan misi pembangunan bait suci seperti yang diperintahkan Tuhan melalui Kores Raja Persia. Kita perlu mengingat terlebih dahulu bagaimana hancurnya tanah perjanjian dan juga rumah Allah pada saat itu sebelum Zerubabel kembali ke tanah perjanjian. 2 Tawarikh 36 ayat 17 sampai 21 mencatat seperti ini. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah, yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja, dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawa ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api. Sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang, diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sahabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Amin. Bapak Ibu Saudara, rumah Allah hancur terbakar dan seluruh perkakas rumah Tuhan dibawa ke Babel. Saya bisa membayangkan bagaimana hancur hatinya setiap orang pada saat itu. Dan juga bagaimana mereka menderita sebagai akibat dari hari-hari mereka yang tidak setia kepada Tuhan pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, walaupun anak-anak Tuhan tidak setia,
tapi Tuhan tetap setia. Apa buktinya? Setelah genap 70 tahun, Kores Raja Persia mengakui disuruh Tuhan. Sekali lagi, Kores Raja Persia mengakui disuruh Tuhan untuk mengirimkan kembali orang Israel ke tanah perjanjiannya dan membangun kembali bait Allah dengan pimpinan Zerubabel. Zerubabel memang berhasil meletakkan batu pertama untuk pembangunan bait suci dan memang telah mendapatkan perintah dari Kores Raja Persia. Pertanyaannya, apakah pembangunan rumah Allah atau bait suci ini berjalan dengan mulus, berjalan dengan lancar? Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa bersama dengan Tuhan tidak selalu melewati jalanan yang mulus, Bapak Ibu, Saudara. Walaupun ada perintah dari Kores Raja Persia, walaupun sudah berhasil keluar dari tanah penjajahan, walaupun memiliki dana untuk membangun kembali bait suci, ternyata masih saja muncul hambatan dan tantangan. Dan tantangan tersebut bukan tantangan yang kecil, Bapak Ibu Saudara, tetapi tantangan yang besar, signifikan. Pembangunan bait suci terhambat oleh perlawanan dan juga tak lepas dari fitnahan, sehingga pembangunan bait suci ini harus dihentikan. Mari kita lihat sejarah yang tercatat di dalam firman Tuhan. Kita baca di dalam Ezra 4 ayat 5. Satu bagian kecil saya akan kutip. Tertulis seperti ini. Mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu. Yang dimaksudkan dengan orang-orang Yehuda itu adalah Zerubabel dengan orang-orang Israel yang sudah kembali dari pembuangan menuju ke tanah perjanjian. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan mereka di situ? Kata mereka itu siapa? Siapa yang menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda? Kita perhatikan di ayat sebelumnya ya. Di Ezra 4 ayat 2. Dituliskan seperti ini. Maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu, sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya, sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari. Ini adalah mereka. Mereka itu adalah orang-orang penduduk setempat yang ternyata berbakti kepada Allah yang sama seperti Allahnya orang Israel. Bapak dan Ibu Saudara, ini sangat penting. Terkadang orang yang seiman pun bisa menjadi tantangan. Ya. Bahkan tantangan yang besar. Kadang terasa bukan dari orang jauh, tetapi dari orang-orang sekitar kita atau orang-orang terdekat kita. Dan bahkan sama-sama percaya kepada Allah yang sama. Bahkan dicatat bahwa mereka ini, orang-orang yang mengakui menyembah Allah yang sama ini, ternyata menyogok para penasihat kerajaan atau penguasa pada saat itu untuk menghambat pembangunan bait suci. Dan tantangan ini berlangsung tidak hanya seminggu atau 2 minggu ya, tetapi tantangan ini berlangsung bertahun-tahun. Salah satu referensi yang saya baca itu menuliskan bahwa kurang lebih 10 tahun tidak ada proses pembangunan yang terjadi. Artinya, pembangunan bait Allah terhambat. Padahal Raja Kores sudah menyuruh untuk bait suci itu dibentuk, dibangun kembali. Dan Raja Kores mengakui bahwa itu adalah suruhan Tuhan. Saya bisa membayangkan bagaimana Zerubabel merasa terpukul, bahkan terintimidasi dengan keadaan di sekitarnya, dan tidak adanya pembangunan, dan juga fondasi telah dibangun itu cuma jadi onggokan batu saja. Zerubabel tahu bahwa sudah dinubuatkan dan difirmankan bahwa akan ada pembangunan bait Allah. Tetapi pada saat itu imannya sedang diuji, Bapak Ibu Saudara. Dia mungkin berpikir berulang-ulang, apakah benar yang Tuhan katakan melalui para nabi-nabi ini? Apakah ada kesalahan waktu Tuhan berjanji dengan pembangunan bait Allah itu? Atau ada perubahan dari janji Tuhan yang sudah disampaikan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu berulang-ulang mungkin dirasakan oleh Zerubabel. Atau mungkin juga Tuhan lupa dengan janjinya. Oleh karena itu Nabi Zakaria mengatakan kembali kepada Zerubabel sebagai suatu ayat yang terkenal dan menguatkan kita. Mari kita perhatikan Zakaria 4 ayat yang ke-9.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, suatu doa yang sering kita dengar terinspirasi oleh ayat ini ya, yaitu di mana bila Tuhan sudah memulai, maka Tuhan akan menyelesaikan. Dan saya selalu teringat dengan kesaksian saya sendiri, di mana mami saya selalu mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Pada saat saya lulus ujian UMPTN pada tahun 97, kami cukup bingung juga dengan membayar biaya yang harus kami berikan kepada universitas. Mami saya mengatakan dengan kuat bahwa bila Tuhan sudah bekerja, maka Tuhan tidak akan bekerja setengah-setengah. Artinya Tuhan akan menyelesaikan apa yang sudah dimulai olehnya sendiri. Dan kalau Tuhan sudah mengizinkan saya lulus UMPTN, maka untuk seluruh biayanya pun Tuhan pasti sediakan. Dan memang terbukti, Tuhan sudah siapkan seluruh biaya untuk dibayarkan sesuai dengan kebutuhan masuk kuliah S1. Bahkan perkuliahan S2 pun Tuhan sediakan untuk saya melalui beasiswa, sehingga saya tidak perlu membayar. Dan juga saat ini perkuliahan S3 saya disediakan oleh Tuhan melalui program beasiswa oleh kantor di mana saya bekerja. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu baik. Dan Dia tidak pernah bekerja setengah-setengah. Sama seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, Tuhan akan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah hal supranatural. Hal yang ajaib yang tidak bisa dipikirkan oleh akal sehat. Memang betul, kita hanya melihat melalui mata natural kita. Tetapi Tuhan bekerja secara supranatural. Kita tidak bisa melihat, tetapi Tuhan kerjakan. Tuhan tetap bekerja. Dan Tuhan tidak pernah bekerja setengah jalan. Tuhan kerjakan sampai akhir dan selesai sempurna. Saya percaya bahwa Tuhan mau katakan kepada kita saat ini, jangan berhenti untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dia adalah sumber kekuatan kita. Bila Tuhan sudah memulai kehidupan kita saat ini, maka Tuhan akan menyelesaikannya dengan kemenangan yang gilang gemilang. Mungkin saat ini engkau mengalami kejadian seperti yang Zerubabel alami, yaitu adanya tantangan, halangan, bahkan halangan yang besar dari orang yang engkau anggap seharusnya bisa membantu atau mendukungmu. Mungkin engkau sedang memasuki masa 10 tahun seperti yang Zerubabel alami. Tuhan mau katakan saat ini, apa yang Tuhan sudah mulai akan Tuhan selesaikan. Apabila mata naturalmu sudah mulai berperan lebih banyak, maka seimbangkan lagi dengan mata supranaturalmu. Bapak Ibu Saudara, kita perlu untuk menyelaraskan antara mata natural kita dengan mata supranatural kita. Mata natural mungkin tidak melihat apa yang Tuhan sudah simpan di dalam hatimu. Tapi mata supranaturalmu harus tetap tertuju kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan janjinya dengan sempurna. Ayo, kembali ingat apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati. Mungkin itu adalah janji Tuhan. Inspirasi yang Tuhan berikan dalam pikiranmu. Mimpi dari Tuhan yang sudah Tuhan pernah nyatakan. Mungkin kau berpikir, ya benar sih, tapi itu kayaknya sulit banget. Agaknya masih jauh. Kayaknya nggak mungkin. Atau saya mintanya berlebihan ya. Stop katakan apa yang Tuhan sudah mulai, bahkan hanya dimulai dari mimpi atau harapan sederhana dalam hati, itu Tuhan pasti akan selesaikan. Kuncinya adalah apakah engkau mau bertahan, apakah engkau mau betul-betul bersama dengan Tuhan dan percaya dengan keajaiban Tuhan, dengan supranaturalnya Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan orang-orang yang tepat dalam hidupmu. Orang-orang yang memang bukan untukmu akan dijauhkan daripadamu. Kesempatan yang tepat akan ditempatkan saat ini dalam kehidupan. Saat ini belum terlambat. Engkau tidak kehilangan kesempatan karena Tuhan sendiri yang akan menyatakannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, perkataan dalam kitab Zakaria ini ditulis oleh Nabi Zakaria supaya orang Israel termasuk Zerubabel bisa bersiap dengan pemenuhan janji pembebasan kembali orang Israel dari pembuangan dan kembali menuju ke tanah perjanjian. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara merasa sudah lama tidak masuk-masuk
atau tidak sampai-sampai ke tanah perjanjianmu, inilah waktunya engkau kembali ke tanah perjanjian. Bersiaplah engkau untuk dimerdekakan. Dan bersiap untuk masuk, membangun kembali tanah perjanjianmu. Tanah yang penuh susu dan madu, penuh dengan berkat Tuhan. Dan terlebih lagi, membangun kembali bait sucimu. Membangun kembali hubungan intimmu dengan Tuhan. Inilah waktunya engkau untuk menikmati kemenangan yang Tuhan anugerahkan bagimu. Terima dengan sukacita. Karena engkau tidak perlu menjadi perkasa. Engkau tidak perlu menjadi kuat. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, oleh roh Tuhan, tanah perjanjianmu akan diberikan kepadamu. Saya teringat bagaimana ratusan tahun sebelumnya Tuhan Allah yang sama telah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kalau tadi perbudakan di Babel, saya mau bicara sebelumnya pada saat bangsa Israel dalam perbudakan di Mesir yang telah berlangsung selama 430 tahun. Dan ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, ya mungkin bangsa Israel merasa itu sebagai suatu kemenangan. Ternyata permasalahan belum selesai, Bapak Ibu. Keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan masih saja ada embel-embel masalah. Bapak Ibu Saudara sudah mengetahui permasalahan itu. Yaitu bagaimana bangsa Israel harus terjebak mengalami jalan buntu, yaitu Laut Teberau. Bangsa Israel tidak bisa kemana-mana. Mau lurus, ada laut. Ke kiri dan ke kanan, sama juga. Ke belakang, artinya maut. Karena begitu banyak tentara Mesir yang terbaik sedang ada di belakang bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel pasti takut, khawatir, dan gemetar. Dan lagi ternyata, Alkitab catat, malaikat Allah yang asalnya ada di depan, ternyata malah nggak di depan lagi. Wah, ada apa? Yuk kita baca sebentar Keluaran 14, ayatnya yang ke-19. Tertulis seperti ini. Kemudian bergeraklah malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Perhatikan, demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain. Malaman itu. Amin. Terkadang kita merasa Tuhan meninggalkan kita, iya nggak? Tuhan yang asalnya di depan, kok tiba-tiba kerasanya tidak ada? Sama seperti tadi. Malaikat Tuhan yang adanya di depan, berpindah ke belakang. Kita juga mungkin merasa hal yang sama. Tuhan yang ada di depan, memimpin, tidak lagi memimpin kita, sehingga kita kehilangan arah. Seperti bangsa Israel yang ditinggalkan kepemimpinannya oleh malaikat Allah pada saat itu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, malaikat Allah itu berpindah ke belakang bukan untuk meninggalkan bangsa Israel. Tetapi apa? Tetapi untuk menjadi penghalang supaya musuh atau tentara Mesir tidak bisa menyentuh atau mendekati bangsa Israel. Awan yang biasanya menjadi penerang bagi bangsa Israel, maka ketika berpindah ke belakang, awan tersebut menjadi kegelapan bagi musuh atau bangsa Mesir. Bapak dan Ibu Saudara, jangan merasa engkau ditinggalkan Allah. Allah tetap berada bersama dengan engkau. Bahkan Allah sedang bekerja untukmu. Dia bahkan menjadi penghalang antara engkau dengan musuhmu. Sehingga musuhmu tidak bisa mendapatkan engkau. Bahkan Allah menjadi kegelapan bagi musuhmu. Kalau engkau merasa, kenapa ya Tuhan kok belum bekerja? Kenapa ya aku belum mengalami hal yang supranatural? Sedangkan firman Tuhan sering sekali mengatakan bahwa Tuhan pasti menyelesaikan janji Tuhan sampai sempurna. Maka engkau harus baca ayat yang satu ini. Mari kita perhatikan Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu, Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka tebelahlah air itu.
Saya selalu tergambarkan melalui film atau bacaan rohani bahwa ketika Musa mengangkat tongkat dan mengulurkannya ke atas laut, maka secara langsung dan tiba-tiba laut itu terbelah dua. Tuh, saya rasa Bapak dan Ibu Saudara ada yang sependapat dengan saya. Tapi dalam beberapa referensi yang saya perhatikan, Alkitab mencatat bahwa laut itu terbelah secara tidak langsung, Bapak Ibu. Kita lihat ada kata semalam-malaman itu. Artinya, ada waktu yang jelas dilewati ketika terjadi hal supranatural itu. Saya merasa Tuhan memberikan pesan kepada kita. Kata-kata semalam-malaman itu berbicara tentang progresif. Berbicara mengenai tahapan. Bahwa secara bertahap Tuhan bekerja. Dan Tuhan pasti selesaikan. Engkau saat ini belum sembuh secara total, ya. Tetapi percayalah engkau sedang menuju kepada kesembuhan yang sempurna. Engkau mungkin belum mendapatkan promosi pekerjaan itu, tetapi percayalah bahwa atasanmu sudah mempertimbangkan engkau untuk mendapatkan posisi yang baru. Engkau mungkin belum mendapatkan jodoh yang dari Tuhan, tetapi percayalah, pasanganmu sudah Tuhan pastikan. Dan Tuhan sudah tempatkan saat ini dalam kehidupan. Saat ini engkau belum menempati rumah yang kau inginkan. Tapi tetaplah setia. Karena Tuhan sudah menentukan proses untuk engkau menempati rumah baru itu. Kalau engkau tetap setia, engkau tetap percaya, maka engkau akan mengalami hal-hal yang supranatural. Hal yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Apa yang Tuhan mulai, akan Tuhan selesaikan juga dengan sempurna. Sebagai ayat penutup, mari kita baca dalam Mazmur 108, ayat yang ke-14. Dengan Allah, akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Bapak Ibu Saudara, tetap percaya, tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan, maka hal yang ajaib akan terjadi dalam hidup. Bukan karena keperkasaan, bukan karena kekuatan, bukan karena kekuatan naturalmu, tetapi oleh karena roh Tuhan, karena kekuatan supranatural dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang supranatural. Engkau adalah Allah yang ajaib. Engkau bekerja tidak dapat dicerna oleh akal kami, Tuhan. Dan kami mau tetap setia kepada Engkau. Sama seperti Engkau tetap setia kepada kami, ya Tuhan. Dalam segala masalah yang kami hadapi, kami percaya. Ada progres, ada proses, ada tahapan yang Engkau sudah mau lakukan dalam hidup kami. Dan kami percaya apa yang Kau mulai akan Kau selesaikan juga ya Tuhan. Berikan kami iman untuk tetap percaya terus kepadamu ya Tuhan. Dalam masalah kami bawa kepada Engkau. Kami mau terus kuat di dalam Tuhan. Tuhan tolong dengan segala masalah yang kami hadapi. Tuhan tolong berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, hidup kami adalah kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu saat ini sudah berhenti berbicara. Tapi Roh-Mu akan terus berbicara dalam setiap hati jemaat ini. Sehingga firman Tuhan tidak akan keluar dengan sia-sia, tapi akan kembali dengan membawakan berkat dari Tuhan. Dan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Bapa. Kalau pada hari ini, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami bersyukur
kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang natural dan supernatural. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Naik Henok Parmenas. Tuhan memberkati dia, Tuhan, apa yang dia sudah taburkan untuk dia Tuhan yang indah dari Tuhan, melalui pekerjaannya yang Tuhan berkati, melalui studinya yang berhasil. Tuhan, tolong di dalam segala masalahnya pun Tuhan, oh Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan, Tuhan, supaya dapat diselesaikan dengan cara berdamai Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, Tuhan, juga keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan, biar Tuhan peliharakan mereka di dalam damai sejahtera Tuhan, menghindarkan dari virus corona beserta seluruh Tuhan karyawannya Tuhan. Tolong mereka Tuhan, Engkau memberikan keberhasilan kepada istrinya dalam usahanya, kepada anak-anaknya Tuhan, Engkau berikan keberhasilan dalam pendidikannya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, Bapak Henok Naik Parmenas ini Tuhan, Engkau berkati dalam studinya Tuhan, dalam penyelesaikan S3-nya Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan, memberikan keberhasilan. Bahkan Tuhan, tolong di dalam segala masalah apapun, Tuhan yang memberikan kemenangan, keberhasilan, supaya nama Tuhan yang lebih dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Sorgawi. Tuhan, berkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka percaya bahwa kalau Tuhan sudah memulai, maka Tuhan akan menyudahkannya Tuhan dengan indah Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan hamba-Mu. Kalau Tuhan sudah panggil dan memulai di dalam pelayanan di GBT Hidup, hamba percaya Tuhan, Engkau akan turut campur tangan untuk menyelesaikan semuanya Tuhan. Dan hamba menyerahkan Tuhan pelayanan GBT Yesus Hidup ini ke dalam tangan Tuhan, baik melalui Tuhan Pendeta Muda Yusak Proporus, juga Tuhan Bapak Heri, Tuhan MP Tuhan, tolong dia Tuhan yang sedang menyelesaikan SPT-nya Tuhan. Engkau berikan keberhasilan, Engkau berkati rumah tangganya Tuhan. Tolong Engkau pakai, lengkapi, urapi, dan berkati Tuhan, sehingga kehidupan mereka menjadi berkat untuk Tuhan, jiwa-jiwa yang dilayani Tuhan. Engkau sendiri yang akan mengembangkan pekerjaan Tuhan di GBT Hidup. Ya Tuhan, mari tolong Tuhan jemaat-Mu GBT Hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang penuh kuasa untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah Tuhan, baik dengan mulut, baik dengan tingkah laku kami Tuhan, di mana Tuhan bekerja menarik jiwa-jiwa, menempatkan, menumbuhkan, dan menambahkan jiwa-jiwa baru Tuhan. Tolong kami semua Tuhan yang menjadi jemaat-Mu di GBT Yesus Hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati segala apa yang mereka hadapi, masalah-masalah yang mereka hadapi. Tuhan campur tangan Tuhan Yesus Tuhan, untuk mereka Tuhan hidup dalam kemenangan dari Tuhan. Mengatasi Tuhan sakit penyakit, mengatasi Tuhan kebutuhan Tuhan, mengatasi Tuhan soal pekerjaan Tuhan, studi Tuhan. Tolong kami semua Tuhan yang menjadi jemaat-Mu GBT lupakan Tuhan, yang memberkati juga anak-anak sekolah minggu, supaya anak-anak sekolah minggu ini Tuhan boleh Tuhan bertumbuh rohaninya, bahkan Tuhan boleh diberkati Tuhan dalam pendidikannya, juga boleh Tuhan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah Tuhan keluarganya, di mana mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menurut dan hormat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, tidak satu terkecuali Tuhan, jemaat-Mu GBT Hidup ini Tuhan diberkati Tuhan, rohani, jasmani, materi, dan finansial kami Tuhan, terhindar dari virus corona, dari segala sakit penyakit apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Pak Gunarta Tuhan yang sudah menabur kebaikan, dan dia boleh menuai yang indah dari Tuhan, berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu, baik pribadinya, istri, anak, mantu, cucu, juga seluruh karyawannya. Bahkan tolong rencananya dari duanya untuk memperbaiki Tuhan ruang ibadah bagian atapnya, Engkau campur tangan Tuhan untuk mewujudkannya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, tolong pelayanan di Tuhan Cibadak juga, Engkau campur tangan Tuhan mengenai Tuhan, oh Tuhan Yesus Pancaran Damai Bandung Tuhan. Tolong kami semua yang menjadi hamba-hamba Tuhan di Cibadak Tuhan,
Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan pada akhirnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, padahkan tangan saudara. Terimalah dan diamlah di rumah masing-masing di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Turunlah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan damai sejahtera kudus yang menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua kalinya, parusia, masuk di dalam kemuliaan jemaat anak sulung, bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, di tempat Tuhan Yesus Kristus berada selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kita naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord.
Oh Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Thank you for all the things that you've done in my life, oh God. Thank you for your cross, and thank you for the blood. And now here I am to